Enggak berdua diperlihatkan. Orang lebih senang lihat Ipa daripada lihat saya. Gitu. Orang pengen tahu istri ngomong apa. Apa istrinya? Makan dulu. Mau pakai ini? Enak, ini saudara aku jadikan satu biar nggak ribet. Oh, nanti juga di perut dia jadi satu. Sekalian aja ya. Hari ini kita bahas manajemen waktu. Mau tahu apa tentang manajemen waktu? Kalau Ipa kemarin sudah carinya masalah Islami. Jadi manajemen Oke. waktu itu yang pertama kalau Ustadz di Ustadz itu udah diatur dari surat wal asr sama wadduha. Jadi kalau wal asr itu biasanya bisa meminit itu waktu itu karena untuk kebenaran, kesabaran, sama satu lagi kebenaran, kesabaran, sepertinya dua. Saya buat duha. Abang ada pembahasan sama Ustaz waktu itu diprioritaskan itu sebaiknya melalui sholat fardu, kegiatan itu diawali gitu. Nah, ya bangun tidur, sholat tahajud dulu, nah, itu diukur waktunya gitu. Nanti disesuaikan dari tahajud ke subuh ke zuhur ke asar, itu harus ada prioritas. Prioritas pertama itu sholat, baru kegiatan lainnya menyesuaikan. Itu manajemen waktu di Islam. Tapi orang sukses itu selalu berhubungan sama waktu ya. Jadi pernah baca salah satu kesuksesan orang dan mirip yang dilakukan yang sama itu sebelum tidur menulis ini dulu target. Nah kalau Ustadz kita harus punya target Mas Riz. Jadi nggak bisa hidup tanpa target gitu. Jadi waktu itu digunakan tolak ukurnya. Jadi umpama dari subuh ke zuhur targetnya harus dicapai apa gitu. Coba contohin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi apa yang harus yang ideal. Kalau IPA jam 2 bangun. Pertama nyuci sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 4 tahajud. Jam 4 sampai jam 5 kurang 15 subuh. Kurang 15 sampai jam 6 itu meres cucian sama jemur. Jam 6 sampai jam 8 nanti itu banyak kegiatan seperti beli makan pagi, terus jemur keluar, terus ngantar Mas Haris.
Jam 8 sampai jam 10 IPA usahakan beres-beres sampai jam 10 IPA duha 4 rakaat. Jam 10 sampai jam zuhur malah menggunakan jam sholat. Nah itu kegiatan itu lakukan biasanya itu kalau jam 8 sampai jam 10 kita kasih kegiatan bersih-bersih, terus di situ sholat duha, di situ baca Al-Quran itu. Jam 10 sampai zuhur IPA ini kegiatannya ini melanjutkan seperti yang tadi yang kerjaan-kerjaan belum seperti ngupas buah, bersihkan kulkas atau kamar mandi itu sampai zuhur mandi, terus sholat zuhur, habis sholat zuhur baca Al-Quran sama buku hadis biasanya begitu. Terus sampai habis baca IPA setrika sampai jam 2:30. 2:30 siap-siap sholat asar. Biasanya itu ini masak nasi. Habis masak nasi langsung azan persiapan sholat asar. Habis sholat asar IPA biasanya baca buku motivasi atau mendengar kayak Gimnastiar, Adi Hidayat, terus Ustadz Khalid, biasanya pagilir itu. Ada 4 ustadz. Sampai itu nanti ini jam 5 IPA pergi ke kantor gitu. Selesai. Terus pulang dari kantor jam berapa? Pulang dari kantor jam 8. Bersih-bersih, cuci piring, bersih-bersih sampai jam 8:30. Jam 8:30 mandi sholat isya. Jam 9 tidur. Itu kegiatan IPA. Terus pikniknya kapan? Pikniknya tergantung Mas Haris. Hari keluarga. Menurut kamu piknik penting nggak? IPA bagaimana Mas Haris aja. Menurut kamu piknik itu harus bayar nggak? Enggak juga bisa, yang penting kan senang. Contohnya? Yang nggak bayar piknik itu. Ya seperti ini kesanggrahan ke rumah kita, terus di situ ngeteh bawa roti, kan gratis. Kalau yang bayar contohnya apa? Bayar ke Warmindo, makan mie. Jadi pengeluaranmu kecil-kecil, nggak mewah. Kalau nggak Warmindo bakso, cidok. Kemarin kita perginya ke itu Empal Gentong. Ya kadang ke Empal Gentong seminggu sekali gitu. Tergantung Mas Haris sih, pasti manut aja. Kalau IPA sebenarnya bakso udah cukup sih. Kamu bosan nggak dengan hidup yang rutin kayak gitu? Enggak, IPA itu malah stres kalau IPA tidak mengerjakan target. IPA senang sekali kalau hidup IPA sesuai target. Hidup rutin itu apa sama dengan hidup bertarget? Iya, menurut IPA iya. Apa targetnya orang rutin? Target orang rutin itu ini, jadi dia punya target, terus target itu setiap hari kegiatan itu dilaksanakan gitu. Jadi rutin. Nah kalau dia tidak melaksanakan targetnya dengan rutin, dia tidak bisa dikatakan orang yang komitmen, parah. Istiqomah kalau bahasa Islam. Apa hubungannya manajemen waktu dengan istiqomah? Kan istiqomah itu kan tetap komitmen, jadi nggak bergeser, nggak mentang-mentang ada suatu hal kita langsung nggak mengerjakan, kan istiqomah. Waktu itu kan waktu yang berjalan, setiap waktu kan kita ada yang harus kita laksanakan targetnya. Hubungannya dengan waro apa? Berhati-hati kalau ada istilah gini, waktu itu kayak pedang. Nggak usah pedang lah, pisau. Terlalu besar pedang. Kalau pisau aja. Jadi kalau kita pegang pisau, kita nggak hati-hati apa yang terjadi.
jatuh. Nggak bisa membunuh. Iya. Nah, terus kalau kita hati-hati terus kita lakukan dengan baik, pisau itu bakal bermanfaat begitu. Apa? Pisau. Manfaatnya apa? Saya nggak pakai pisau. Itu istilah. Kalau masalahnya kenapa? Masalahnya kadang nggak senang orang menggunakan kata target. Saya seneng aja pakai target. Tapi target itu hanya buat saya, bukan buat kamu. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya kasihan, kamu udah capek. Gitu. Kalau kebanyakan target nanti kamu tambah kurus. Nah, sedangkan IPA senang target. Oh gitu. Padahal saya kasihan. Hmm. Kamu nanti capek. Kalau gitu kita siapa yang menjolimi? Itu bukan menjolimi, itu mencintai. Sebenarnya bagus mau medit waktu tuh. Cuman yang IPA kurang komitmen itu istiqomah lah kalau bahasa Islam itu masalah membaca. Kadang kena ada sesuatu kayak datang teman, mendadak harus urusan orang lain. Akhirnya kadang bacanya kurang gitu. Yang agak rada kecewa sama diri IPA sih, nggak orang lain nggak IPA salahkan. Kenapa harus baca? Karena dengan membaca IPA mengerti. Kemarin saya lihat Ipan dengerin Gemaster ngerti, nggak baca. Lah, datang teman IPA dengan gimnastiar gimana, nggak bisa. Sampai mau didengar omongannya. Kan saya IPA hentikanlah semua kegiatan. Berarti tidak harus baca kan? Enggak sih, cuman baca itu sebenarnya IPA lebih senangnya itu bisa direnungkan, bisa ini. Tapi kan kalau denger harus cepat karena yang ngomong orang kan, bukan IPA. Kalau membaca kan IPA yang melihat. Dia kan suka-suka IPA, diulang berkali-kali kan nggak masalah. Kalau ceramah ulangnya tuh karena kecepatan, keterlambatan gitu loh misalnya. Itu kan bisa dipelankan, Tes. Jadi nanti mulai nggak bisa. Selamat pagi. Dipelankan ada tuh. Ya, malah nggak enak dengernya Mas harusnya. Kita kan normal aja mendengarnya. Katanya biar jangan cepat. Terus IPA, kenapa IPA lebih senang membaca daripada mendengar? IPA kan nggak bisa ngontrol orang ngomong. Dia bilang pelan-pelan aja, ntar IPA nyatet dulu, nggak bisa gitu orang di internet. Kan bisa dipikir, dipelankan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau membaca kan buku itu bisa kita ulang-ulang, bisa kita renungkan gitu. Jadi lebih enak baca daripada dengar. Kalau IPA iya, cuman waktunya memang kurang ini. Dan kadang lebih ini lagi, giliran membaca habis kegiatan mengantuk. Aduh ya Allah. Itu salahnya di mana? Di bukunya atau di kamunya? Kayaknya di IPA sih. Padahal bukunya bagus. Bagus. Terus kenapa ngantuk? Nggak tahu juga apa kekenyangan ya, Pak IPA harus mengurangi makan ya. Mungkin. Nanti kalau IPA mengurangi makan, IPA lemes. Dia dikurangin jangan sampai lemas. Misalnya kamu sekarang makan 2 kilo. Nggak sampai sebegitu lah besar. Terus untuk bisa menegakkan punggung misalnya 0,5 kilo. Ya sudah dikurang aja dari 2 kilo ke 0,5 kilo. Sebentar menegakkan punggung. Menegakkan punggung itu Rasulullah cuma 3 kurma. Oh. Harus bayangkan. Itu mungkin keadaan darurat. Iya. Nggak tahu sih. Harus cek itu kita Rasulullah. Biarkan usaha terus sih, IPA. Walaupun kegiatan IPA gagal setiap hari sebenarnya gagal. Ya? Iya, yang kemarin di box dapatnya. Itu baru berarti. Iya, diskon 35%. Jadi ya belilah IPA. Dia diskon.
Kok Mas Ais tumben tanda? Kayaknya dulu kamu nggak punya baju warna kuning. Gimana menyingkapi kalau kita sudah nyusun kegiatan target, terus kita laksanakan, tapi target kita melencengnya terlalu jauh. Jadi kalau persentase ini kuantitatif ya yang kita ini 90% 100%, ternyata target yang kita capai itu cuma 30%, Pak. Kita seperti kecewa, tapi itu berlanjut hampir ya seperti seminggu 2 minggu. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut apanya ini? Targetnya tuh gagal. Lanjut dikerjakan sesuai target. Oh, terus gagalnya? Kalau gagal diperbaiki, misalnya kemarin 30%, sekarang 31, 32 terus gitu. Oh gitu ya. Jangan putus asa kan. Kalau kita sudah kecewa gimana? Dibuang. Mengatasinya. Dibuang kecewanya kan. Nggak perlu. Gitu ya. Kan jangan menggunakan hal-hal yang nggak perlu kan. Kalau kecewa itu tidak diperlukan, ya jangan gunakan kecewa. Ulang-ulang aja terus sampai targetnya tercapai. Masa sih nggak tercapai? IPA yang pengen sekali bisa, kalau ini IPA pengen menghafalkan tafsir, tapi kayaknya kalau IPA sendiri kurang yakin nih. Nggak usah dihafal, udah ketuaan. Bukan nih apa dibaca tafsir tamat gitu 30 juz gitu. Iya dibaca aja. Iya, tapi belum pernah IPA. Kenapa? Pertama belum IPA mencobanya. Mencoba, gampang. Kedua IPA kayak seperti sudah kalah perang. Menang. Oh gitu ya? Nggak mungkin gitu. Mungkin. Jadi solusinya kan mencoba. Dicicil misalnya hari ini 1 halaman, 2 halaman. IPA mau Lama-lama selesai. bagus nggak ya Pak mau baca Al-Misbah? Bagus. Al-Misbah itu kan banyak. Di dalam tafsir Al-Misbah itu Quraisyah itu mencantumkan tafsir versi-versi lain. Jadi kamu malah sekaligus bisa baca versi lain. IPA pernah ada baca ininya buku Kan pertama. kita lengkap jilidnya itu. Udah mau IPA kelola. Baca aja halaman demi halaman. Kadang IPA banyak sekali, targetnya banyak, buku IPA tumpuk. Akhirnya pembaca judulnya aja, isinya sampai enggak. Jangan. Ini aja. Mau ada pemutihan target IPA. Oh, saya pikir mau pakai bedak. Jadi mau IPA olah Pemutihan data. atau pencemongan. Mau data ini, mau diulang semua itunya, konsep-konsepnya. Apa yang diulang? Ya itu, kegiatannya itu. Kayaknya kacau kemarin itu. Kalau tadi kamu sebut udah tertib tuh. Udah? Jam segini ngapain, jam segini ngapain udah tertib, tinggal diisi. Diisi aja ya. Jangan cuma sibuk tiap hari di kantor ngobrol jadwal. Tapi mah pernah gitu, tiap hari perombat jadwal. Kak Ipa pernah dengar Ustadz gini, kalau gagal coba yang kita kerjakan kita salin, jadi kita nggak usah membuat jadwal. Ipa pernah kayak gitu. Jadi setiap IPA rubah lah konsepnya. Biasanya kan IPA membuat jadwal dulu baru melakukan kegiatan. IPA ada dengar Ustadz bilang kalau itu gagal terus jangan gunakan. Dibalik. Jadi kita berkegiatan dulu, terus kita tulis kegiatan kita tuh selama seminggu. Terus di mana itu lemahnya gitu. Karena itu lebih enak dibandingkan kita tulis, kita jadwal terus gagal, jadi kita punya gagal. Kalau yang Ustadz tuh jadi nggak ada gagalnya. Juga ya keren begitu. Akhirnya penulis sesuai Ustadz itu. Terus berhasil? Nggak berhasil. Tapi itu berarti kenapa kamu gagal? IPA ternyata kegiatan yang IPA salin itu ternyata menyimpang dari kegagalan. Jadi umpama misalnya waktu IPA tulis jadwal itu banyak yang IPA baca kan. IPA biasanya bacanya bukunya 3,
pertama Al-Quran, kedua tafsir, itu wajib 1 hari itu harus selesai. Bagi IPA walaupun kadang bergeser sih gitu. Nah, itu IPA wajib kan. Yang kedua biasanya tuh hadis, yang ketiga itu buku motivasi, 3 itu gitu. Nah, itu kan kalau pakai jadwal itu IPA usahakan walaupun hanya 1 kata, umpama 1 kata motivasinya lebih baik menghindari dosa daripada memperbaiki, lebih baik menghindari kesalahan daripada memperbaiki, walaupun hanya kata sedikit tapi ada perubahan lah kayak gitu. Nah, akhirnya semua terpenuhi walaupun hanya sedikit. IPA ganti program jadwal IPA melakukan dulu baru IPA catat, ternyata nggak ada membacanya. Karena IPA mencatat dengan yang IPA lakukan, ternyata IPA lupa semua. IPA terlalu santai. Kalau gitu berarti pakai yang teknik pertama, jangan pakai teknik yang kedua, nggak cocok buat kamu. Iya, kayaknya IPA kalau nggak dikejar target IPA malah santai. Ya udah kalau gitu bikin jadwal, bikin target. Iya. Ternyata IPA nggak cocok yang ini. Hebat sekali ya orang bisa itu ya, berkegiatan luar, berkegiatan dalam. Kalau IPA keteteran juga ya. Tambah nggak minum? Tambah. IPA pacu dulu lah, namanya manajemen. Tadi kayaknya ada itu tepuk tangan di mana ya? Tuh di gelas Mas Haris. Oh ini. Tapi yang Mas Haris kemarin kasih catatan berbeda sama yang Ustadz Mas Haris. Oh gitu. Kalau Mas Haris itu yang namanya manajemen waktu, keterampilan seseorang memanage waktu. Gitu. Kalau di Islam kan namanya waktu itu selalu berhubungan dengan amal soleh. Jadi seperti menyebar kebenaran, menyebar kesabaran gitu. Itu 2 hal yang berbeda. Yang saya sampaikan itu cara memanage, yang disampaikan Ustadz itu isi. Oh gitu. Jadi misalnya cara memanage jam sekian sampai jam sekian ngapain, itu cara memanage. Isi kegiatannya itu dari Ustadz. Amal soleh itu. Iya. Pikir Pak berbeda ya. Bukan bertentangan, berbeda tapi tidak bertentangan. Tapi itunya sama, prioritas. Jadi kalau yang Mas Haris salah itu memang pertama sekali ini identitas prioritas itu harus diutamakan, prioritas. Gitu. Kalau Mas Haris prioritas itu kegiatan-kegiatan rutin dulu yang dilakukan. Jadi yang penting kalau di Islam kan prioritas itu sholat wajib. Dari sholat wajib itu baru kita masukkan kegiatan yang bersesuaian. Sama itu. Yang saya bilang kan yang diprioritaskan itu kegiatan yang penting. Oh, yang penting. Pertanyaannya adalah yang penting itu apa? Kalau di Islam sholat, ya sholat. Oh, bukan jadi beda. Kalau itu sekuler yang ngomong jadi kegiatannya bekerja gitu. Yang ngomong saya itu. Oh, iya. Saya kan bukan sekuler, saya kan muslim. Oh iya ya. Memang sulit loh. IPA sempat stres dengan kegiatan IPA itu. Menyusun setiap hari tapi harus IPA lihat kegagalan IPA. Itu memang kalau nggak atasi bisa stres. Nggak boleh. Ya. Orang beriman itu nggak boleh stres. Kalau stres berarti nggak beriman. Jadi nggak boleh stres saya. Karena selalu ada pengharapan kan. Orang beriman itu nggak pernah putus asa, selalu ada harapan. Oh iya. Oke. Selalu ada harapan, selalu ada solusi. Sebenarnya enak mengolah waktu itu. Jadi kita nggak seperti tertata hidup ini. Jadi hari-hari itu ada perubahan, terus yang kemarin bisa dilihat misalnya di sini terus hari ini diperbaiki. Itu sebenarnya memang enak gitu. Apalagi kalau dicatat terus dibanding-bandingkan gitu. Bagus tuh. Kalau di Islam tuh waktu selalu berhubungan dengan itu, ikhtiar, terus perjuangan, terus kegiatan-kegiatan yang unsur-unsurnya fisik itu di Islam kayak gitu. Jadi kayak seperti
sholat malam itu sepertiga sekitar jam 2 ya misalnya, jam 2 sampai jam 3. Itu katanya pres kalau untuk ini belajar. Cuman IPA tuh bangun jam 2. Kalau untuk nyuci itu semangat otaknya pertama. Tapi gak pulang, mau IPA robah. Belajar dulu. Setengah jam udah nguap IPA miseris. Jadi gini. Pertanyaannya apa? Oh nggak bisa ya? Seperti IPA menyuci seger, terus semangat, giliran belajar kok cuma setengah jam. Karena target 1 jam. Harus upaya paksa. Oh. Kamu paksa. Apa makan ya? Mungkin enggak ya? Ya terserah, kau kan bisa aja sambil ngemil, sambil baca. Jadi minum kopi ya? Yang penting ada upaya paksa. Jangan minum kopi malam-malam kan kamu perut kosong. Oh iya ya. Nanti sakit rambutnya. Jadi ada upaya paksa? Ya paksa aja dirimu. Ngantuk nggak ngantuk, baca. Misalnya mau baca Quran, ngantuk nggak ngantuk, baca. Kalau tertidur nanti bangun baca lagi. Baca, oh gitu ya. Itu namanya latihan kayak gitu? Iya. Itu kan habituasi, membiasakan diri. Oh, itu nanti bisa jadi biasa. Itu berapa hari tuh kalau secara pakar 3 bulan. Penelitian? Lama ya? Oh, pikir IPA 3 hari. Enggak, 3 bulan. Oh, coba IPA tes ya? Tes 3 bulan. Oh. Memang tubuh IPA itu sudah kayak ada alarm jam 2 dia sudah langsung bangun. Itu memang kebiasaan, tapi kegiatannya itu tuh nggak bisa dirubah. Jadi karena bangun langsung mencuci, terus IPA target, karena habis mencuci itu kan capek. Sebenarnya nggak capek, mungkin badannya rebahan sebentar gitu. Itu kadang pas di posisi menurut IPA tuh istirahat sama membaca bisa disamakan gitu. Jadi IPA membaca kan sambil istirahat. Ternyata jebruk gitu, misalnya tertidur sambil duduk. Nggak apa-apa, pokoknya paksa aja. Kadang lebih lucu lagi, IPA mimpi membaca, pikir IPA pas sudah membaca, pas bangun ternyata belum. Kacau bener IPA. Tapi hebat, bisa sampai untuk ke dalam mimpi. Iya, IPA udah seneng. Wah, IPA udah bisa baca semua. Pas IPA lihat rupanya bukunya mimpi, IPA bukan nyata. Ya Allah. Gitulah. Tapi kan semua coba kata Mas Haris 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi tuh kalau kita ngantuk paksa, kita ngantuk paksa. Kalau ngantuk tertidur gak apa-apa. Nanti pas bangun langsung baca lagi. Lihat jam, misalnya kamu target baca jam 2 sampai jam 3. Ya pas 1 jam ya. memang. Baca kan tertidur, terus kan bangun lihat jam, belum jam 3 masih baca. Sesudah jam 3 baru laksanakan kegiatan sesudah jam 3. Iya. Begitu, paksa. Soalnya kalau habis nyuci itu lebih berat dibandingkan sebelum nyuci, gitu, tubuhnya langsung lelap sekali. Supaya fresh minum, sedia air putih minum. Tapi jangan kopi, air putih hangat itu enak ya. Supaya apa? Barangkali dehidrasi kan. Ya, sip. Itulah mengulang data-data kegiatan. Belum azan tuh? Belum, jam 7 kurang 15. 5 menit lagi. Ya, saya habiskan dulu minumnya. Sebenarnya kalau kita melakukan kegiatan atau menjadwal, hambatan itu bukan membuat kita jadi mundur ya. Iya. Jadi maju. Maju ya. Jadi saya bilang, mau baca target jam 2 sampai jam 3 baca Quran. Baca baru 1 lembar tertidur. Kan itu nggak disangka tertidur toh. Biar aja nggak apa-apa. Bangun kan, baca. Begitu bangun misalnya 15 menit kemudian terbangun. Lihat jam, belum jam 3 baca. Baca 1 lembar lagi, tertidur lagi, gak apa-apa. Pas bangun baca lagi. Coba selama 3 bulan, insya Allah bisa. Coba. Iba enggak ada yang baca malam itu dapat waktu cuma setengah jam.
Silakan aja, yang penting kamu targetnya berapa jam, setengah. patok itu. Soalnya jamnya. selama ini yang Pak kerjakan tuh gini, jam 2 sampai jam 3 Ipa nyuci. Jam 3 sampai jam 4 Ipa itu tahajud. Nggak bisa Ipa tetap harus 1 jam. Ipa sudah minimkan setengah jam nggak bisa. Itu. Jam. Terus bacanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 4 sampai setengah 5 azan subuh. Itu dipatok. Jadi azan subuh Ipa baru berhenti jam 4 sampai jam setengah 5 tuh? Iya, bisa gitu. Silakan jam 4 sampai setengah 5. Itu kalau dalam keadaan sadar sudah banyak ayat Quran yang dibaca. Iya. Tapi kalau tidur ya paling 2-3 ayat nggak apa-apa. Iya. Kalau sebenarnya laksanakan 3 bulan. Nanti coba kita lihat hasilnya selama 3 bulan. Iya, Kalau gagal kita perbaiki di mana salahnya. Ngantuknya kalau bener lanjut. Dulu kamu nggak bisa bangun jam 2, sekarang jam 2 sudah bangun. Sekarang udah ini. Jadi kan tidak pakai alarm kan pun bisa diatasi. Apa di ini misalnya tambah jam 1. Nanti kesehatanmu terganggu. Oh gitu ya. Sudah jumlah jamnya jangan dirubah. Oh iya. Bangun jam 2, jangan jam 1, kasihan. Ya. Cari Ramadan ya. Nah kan Ramadan harus makan. Kalau hari biasa gini bukan Ramadan, jam 2 aja. Jadi kamu tahajudnya jam berapa? Jam 3 sampai jam 4. Oh. Bukan tahajud dulu baru nyuci, bukan? Bukan. Jadi kadang ya itu Ipa roba-roba. Jadi kalau Ipa tahajud dulu kan kurang seger karena belum mandi. Kata Ustadz itu mandi malam itu baik, bagus. Rasulullah sunnahnya begitu. Maka sebaiknya bangun tidur segera mandi. Ipa akhirnya ikut itu. Tadinya Ipa sholat dulu. Tapi jadi supaya ada sunnah Rasulnya, akhirnya Ipa ganti. Udah saminaw atau kalau sudah Rasul. Silakan. Yang penting kamu harus konsisten jam berapa nyuci dan mandi, jam berapa tahajud, jam berapa baca, konsisten, tegas. Kan kelemahan wanita kadang-kadang nggak tegas. Iya, memang benar itu. Asal sudah tegas, dirutinkan selama 3 bulan, nanti kita cek hasilnya. Nanti 4:30 sampai jam 5 itu sholat subuh, zikir ya, jam 5 mulai kegiatan lain. Yang rutin sampai jam 8. Nanti kalau sukses kasih hadiah. Apa hadiahnya? Makan bakso. Saya belikan tas. Nggak usah, Ipa nggak butuh tas. Butuhnya apa? Tas Ipa nggak mau tas 2, pengen tas 1. Oh, jadi kamu minta hadiah apa? Bakso. Cidok. Oh iya. Itu murah banget. Enggak ya, cidok sekarang naik Misaris. Sekarang 13.000 dari 10.000. Perempuan sih ya. Ya udah terserah kamu, yang penting. Mas Haris bener nggak cidok itu centong maksudnya? Ipa kan bilang itu bakso cidoks gitu loh. Tapi kata Erna salah, itu bukan cidoks gitu loh. Ipa kan bilangnya cidoks. Cedok gitu, cedok gitu. Ciduk kalau orang Jawa. Ciduk itu tempat ambil air itu namanya ciduk. Tapi itu diam. Nah, tetapi kan itu anak muda yang punya bakso itu. Maka diplesetkan jadi cidok pakai X. Oh. Jadi itu bahasa Jawa yang diplesetkan supaya lebih keren gitu. Oh, kalau gitu benar Ipa ya. Bener. Bacanya bener cidok, tapi aslinya tuh ciduk. Oh, ciduk. Oh. Itu diplesetkan karena kan dia anak muda, dibikin biar enak di kalangan anak muda itu. Jadi Erna selalu menyebutkan tuh bakso ciduk, Ipa cidok. Karena Erna kan nggak lihat hurufnya. Cuma hurufnya kan ada X. Iya, ada X. Kalau bahasa Jawanya kan nggak ada X. Ciduk ya. Ciduk. Pakai K. Ciduk. Ipa mau ini menata ulang waktu. Malam sudah ditemukan, tinggal nanti yang habis subuh. Habis subuh sampai sarapan pagi. Kegiatannya sarapan pagi sampai jam 10. 10 kurang 15 biasanya Ipa itu. Nah 10.15 Ipa harus duha. Tapi kenapa kalau pas
kegiatan itu ditulis itu kayaknya gampang Mas Haris, tapi pas nanti prakteknya itu selalu keteteran nih. Nggak apa-apa, laksanakan. Pokoknya hidup itu nggak usah patah semangat. Tulis, laksanakan yang ditulis. Udah, laksanakan. Oh, kadang kegagalan karena Mas Haris panggil deh. Ipa nggak ada bantuan gitu. Kan kalau saya ke kampus nggak ada urusan. Iya, kadang tiba-tiba Mas Haris sudah fotokopi gitu kan. Terus datang Bukan teman. paling setahun sekali. Enggak, sering kadang Mas Haris. Sudah beli pulsa. Ada kendalanya tuh Mas Haris suruh datang teman, terus teman Mas Haris, Dede itu datang itu kendalanya. Itu hujan ya? Gas hujannya di mana? Oh, aman. Pikir AC. Jadi semangat Ipa merubah jadwal Ipa. Kalau yang dulu Mas Haris baca buku tentang belajar itu menit waktu kita bisa kok menama istiqomah dengan diulang-ulang gitu. Iya. Itu sudah benar 3 bulan Mas Haris, lama sekali. Bener. Kalau gitu. terlalu cepat belum jadi. Oh gitu. Iya kan bikin kue juga harus pakai waktu. Kayaknya lama banget ya 3 bulan. Belum jadi. Iya. Oke lah, dicoba dulu. Terus Ipa tuh kenapa kalau membaca sesuatu itu selalu yang baru? Bagaimana caranya supaya itu nggak baru? Udah kita bahas tuh, udah ya ingat. Udah ya ingat. Terus gimana caranya supaya ingat terus dayanya? Nggak usah. Oh biarkan aja, udah tua sih ya. Yalah. Nikmati aja. Ya. Nggak usah pakai target-targetan. Dan kata saya suruh pakai target. Masalah itu. Waktu. Nah, bukan masalah daya ingat. Daya ingat. Kalau daya ingat nggak usah pakai target. Nggak usah, udah jadi kan. Oh iya. Nggak usah 3 bentuk, 4 tahun belum tentu jadi. Oh gitu ya, seriusnya. Udah terlambat. Oh ya. Iya sih. Kadang file Ipa kacau. Jadi Ipa baca Abdul Qadir Jalani, buku Abdul Qadir, terus Ipa baca Al-Ghazali. Kadang Ipa gabung-gabung mereka berdua, Ipa ngumpet sendiri. Ini buku apa ini ya? Ini buku yang ini. Kan kalau Abdul Qadir Jalani itu kan konsep dia itu bagaimana caranya kita hilangkan pikiran kita masalah dunia. Dia lebih konsepnya ke situ. Kenapa kamu nggak bikin itu? Kau ambil kertas kalender itu, kau bagi 2, ditulis skema di sini Abdul Qadir Jalani, di sini Al-Ghazali. Tulis. Iya, ini nanti di otak Ipa nyampur. Misalnya itu di otak, misalnya sudah Ipa. Nah nanti pas di otak Ipa bingung, ini ajaran yang Ghazali atau yang Abdul Qadir Jalani ya gitu. Akhirnya Ipa sekarang Ipa baca aja tapi Ipa nggak bagi-bagi mereka. Jadi Ipa suka-suka aja lah, kan masih ilmu nggak apa-apa, itu kan nggak wajib ya kan misalnya itu. Jadi kan nggak apa-apa Ipa ambil hari ini Al-Ghazali, besok Abdul Qadir Jalani, nggak masalah lah. Tapi nanti lu kaget, lu kok nggak nyambung sama yang kemarin tuh. Itu kan dari itu yang buat stres kan. Nanti bukunya. Kemarin dia ngomong gini, kenapa sekarang lain lagi? Dan makanya sekarang buka buku tiba bilang Mas Haris, kenapa Ipa selalu buka buku itu selalu hal yang baru, padahal itu buku dari Ipa baca 3 tahun. Oh gitu ya. Itu.